Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Bapak Uskup, para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, khususnya kedua mempelai Iwan Lase dan Jovita Hulu. Hari ini 17 Januari dengan sukacita dan dengan penuh syukur kita datang ke hadapan Tuhan karena hari ini kedua mempelai Iwan Lase dan Jovita Hulu akan mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi sampai selama-lamanya. Iwan dan Jovita adalah dua pribadi, tetapi melalui sakramen perkawinan yang akan mereka terima pada hari ini, mereka akan dipersatukan oleh Allah untuk menjadi satu hati, satu perasaan, satu jiwa, satu tujuan untuk saling membahagiakan sampai selama-lamanya. Mereka berdua akan menerima kasih Allah secara sempurna lewat sakramen perkawinan hari ini. Simane fa omasi loalangi heda, hemi fefu, simane gei fa omasi loalangi le tola lee soba gota luami, yadaa irugi zile aitu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, karena kita adalah manusia berdosa, kekurangan kita banyak, kealpaan kita banyak. Karena itu di hadapan Tuhan, mari kita mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu, Iwan Berkat Selamat Lase dan Jovita Putri Kartika Hulu. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami
jemaat diundang berdiri. Mengasihi orang lain, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk siapa aku dilahirkan, ke dunia fana sayang. Harusnya engkau percaya bahwa aku terlahir dari tulang rusukmu yang hilang satu. Tentang kita, mestinya engkau dan aku membagi rindu sayang, karena engkau tercipta dari tulang rusukku. Untuk siapa aku dilahirkan, aku pun tercipta untuk siapa.
Aku lahir untukmu, Ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku pun tercipta untuk siapa? Aku lahir untukmu, Ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Untuk siapa aku dilahirkan, ke dunia fana sayang. Harusnya engkau percaya bahwa aku terlahir dari tulang rusukmu yang hilang satu. Aduh ku rindu ingin bersamamu, bercerita tentang kita. Mestinya engkau dan aku berbagi rindu sayang, karena engkau tercipta dari tulang rusukku. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku pun tercipta untuk siapa? Aku lahir untukmu, Ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Untuk siapa aku dilahirkan? Aku pun tercipta untuk siapa? Aku lahir untukmu, Ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Aku lahir untukmu, Ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Horas, Yahobu, Manjuah jua, Juah jua, Ahoy. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Sebenarnya kalau kita dengar lagu tadi tak perlu khotbah. Karena sudah jelas tuh. Iya berkat ya, jelas kan? Lagu tadi jelas itu. Maka khotbah saya akan memperjelas atau mengaburkan. Baik, Iwan Berkat Selamat Lase. Tolong kasih mic dulu kepada mereka berdua itu. Mana penyanyi tadi? Tolong kasih mic mereka ini. Saya mau uji dulu cinta mereka sebesar apakah. Iya. Tidak usah gelisah ya. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Iwan Berkat Selamat Lase, ya. Pertanyaan saya,
apakah Iwan sudah yakin bahwa yang di sampingmu itu, bahwa Yovita putri Kartika Hulu itu adalah memang tulang rusukmu yang hilang? Jangan-jangan masih ada tulang rusuk yang lain. Contoh, tapi pandang dulu wajahnya. Jangan-jangan bahwa memang inilah tulang rusukmu itu yang hilang. Rupanya ada di Sibolga, di Pandan. Kamu di Nias, dia di Pandan. Cobalah katakan kepada saya, memangkah kamu rasakankah Yovita inilah tulang rusukmu yang hilang itu, atau masih ada yang lain? Baik Uskup, saya yakin 100% kalau Jovita adalah tulang rusuk saya yang hilang. Begitukah? Iya Coba Uskup. pegang dulu rusukmu nih. Baik, terima kasih jawabannya ya. Kepada Yovita, kamu yakinkah bahwa pemilik tulang rusuk itu adalah Iwan? Jangan-jangan masih ada pemilik rusuk yang lain, tulang yang lain. Bagaimana menurutmu? Iya, saya yakin Monsinyur. Kamulah tulang rusuknya yang hilang ya? Iya, Yakin? yakin. Seperti dia jawab, yakin? Yakin Monsinyur. Dijawab dengan jelas. Baik, jadi Iwan sudah mengakui bahwa tulang rusuknya yang hilang itu adalah Yovita. Yovita sudah mengaku bahwa pemilik tulang rusuk itu adalah Iwan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mula-mula Tuhan menciptakan Adam. Namun kebahagiaan Adam belum sempurna. Kebahagiaan Adam belum lengkap. Namun karena itu Tuhan berpikir supaya Adam itu tidak kesepian. Adam itu tidak sendiri. Maka Tuhan menciptakan teman sepadan, yakni perempuan. Adam tidur, lalu ketika Adam tidur, maka Tuhan mengambil tulang rusuk Adam menjadi seorang perempuan. Oleh karena itu, Tuhan memutuskan untuk menciptakan seorang penolong yang sepadan. Jadi berkat, lihat Injil mengatakan, dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan Adam. Maka kepada Irwan, Tuhan telah memberi Yovita ini yang adalah penolongmu dan yang sepadan. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, sepadan, sejajar. Maka kalau dikatakan sepadan dan sejajar, maka di sana ada martabat bersama yang harus saling menghargai, yang harus saling mengasihi, yang saling harus menerima satu dengan yang lain. Tidak boleh ada merasa saya yang paling hebat, saya yang paling luar biasa. Tidak. Jadi diberi penolong yang sepadan. Jadi kepada Iwan, Tuhan menganugerahkan penolong yang sepadan, yaitu Yovita. Jadi sekali lagi, jangan berpikir bahwa perempuan yang di sampingmu itu adalah pembantu. Bukan, tapi penolong yang sepadan. Maka tadi dalam lagu dikatakan tulang rusuk. Perempuan lahir dan tumbuh dari tulang rusuk. Mengapa Tuhan mengambil tulang rusuk menjadi teman yang sepadan, menjadi penolong yang sepadan kepada Irwan ini? Karena memang
si Irwan yang adalah punya tulang rusuknya Yovita itu adalah memang harus paling dekat, harus paling intim, dan harus membangun kebersamaan dengan Iwan dan Yovita. Maka tulang rusuk itu paling dekat dengan hati, tulang rusuk itu paling dekat dengan jantung. Maka Iwan harus menjaga, harus melindungi yang paling dekat denganmu, yaitu Yovita. Itu karena tadi bahwa tulang rusuk itu mau menggambarkan bahwa dialah yang terdekat denganmu, dialah yang terintim denganmu, dan kamu harus bertanggung jawab untuk melindungi. Dan Yovita juga harus menghargai, menghormati suami yang sudah melindungi, yang sudah mengasihi apa yang disampaikan tadi dalam bacaan pertama. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Injil tadi kita dengar bahwa kalau Iwan sudah merasa inilah tulang rusukku, maka sebagai laki-laki yang bernama Iwan harus meninggalkan ayah dan meninggalkan ibu untuk bersatu dengan istri, bersatu dengan Yovita. Jadi Irwan, sekarang kamu harus berjanji dalam hati. Ketika kalian sudah menikah sah, harus meninggalkan ayah, harus meninggalkan ibu. Maksudnya kalau meninggalkan bukan berarti tidak ada relasi ya. Maksudnya itu bahwa Irwan harus sungguh-sungguh menyatu dengan istri, sungguh-sungguh intim dengan istri. Tidak ada lagi di lain selain siapa, si Yovita, selain si Irwan. Jadi memang itulah yang disampaikan oleh Yesus. Lalu kenapa orang Farisi datang meminta apakah boleh suami istri bisa diceraikan? Apa jawab Yesus? Karena kedigilan hatimu lah, karena kekerasan hatimu lah, maka terjadilah pemisahan itu. Sebenarnya Tuhan Yesus menginginkan bahwa pria dan wanita yang sudah dinikahkan tak satu pun yang bisa untuk menceraikan. Karena sifat perkawinan dalam gereja Katolik adalah monogam dan tak terceraikan. Monogam artinya mutlak satu laki-laki, mutlak satu perempuan. Tak terpisahkan, memang tidak ada yang bisa memisahkan kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan. Maka Irwan, jangan ada lagi pikiran untuk meninggalkan si Yovita. Si Yovita juga jangan lagi ada pikiran meninggalkan si Iwan. Karena hari ini kalian akan menerima sakramen perkawinan di mana kalian disatukan, tidak hanya satu secara fisik, tapi menyatu seluruhnya. Tidak ada yang tertutup, semuanya harus terbuka, harus transparan sebagai suami istri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau begitu Yovita dan Irwan, apa ciri perkawinan gereja Katolik? Sudah pernah dapat itu? Kira-kira Irwan dan Yovita apakah pernah disampaikan ciri-ciri perkawinan gereja Katolik? Pernah, Monsinyur. Salah satu apa? Monogami. Hah? Ciri perkawinan Katolik. Ada mix satu lagi. Kira-kira pernah dengar, pernah baca apa ciri-ciri perkawinan gereja Katolik? Pertama,
Tidak terceraikan. Tak terceraikan. Kemudian Monogami, Monsinyur. Monogami. monogam. Itu ciri. Kemudian apakah tujuan perkawinan dalam gereja Katolik? Tidak usah apa ya? Tidak usah tegang, biasa saja. Irwan? Tujuan dari pernikahan Katolik itu untuk mendapatkan kebahagiaan, Mendapatkan kebahagiaannya. serta kesejahteraan bersama dengan masyarakat banyak. Iya. Jadi kepada kita semua, tujuan perkawinan gereja Katolik adalah pertama dan utama adalah kebahagiaan suami istri. Jadi kalian harus bahagia. Kalau tidak bahagia artinya susah. Itu. Sudah yakin saling membahagiakan, Iwan? Yakin Uskup? Insya Allah ya. Iya. Kamu Yovita, sudah yakin kau bisa membahagiakan si Irwan ini? Puji Tuhan, sudah Monsinyur. Baik, saya akan melihat ya, harus saling membahagiakan. Lalu kemudian tujuan yang kedua apa? Boleh diskusi, enggak apa-apa. Yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan. Memperoleh keturunan atau prokreasi. Jadi tujuan pertama adalah kebahagiaan kalian berdua. Bukan tujuan utama adalah anak. Sekali lagi dalam gereja Katolik harus disadari bahwa tujuan perkawinan utama dan pertama kebahagiaan kalian berdua. Kemudian yang kedua adalah prokreasi, kelahiran anak. Jadi jangan dibalik. Tujuan perkawinan gereja Katolik adalah supaya punya anak. Tidak. Pertama adalah kebahagiaan. Kedua adalah prokreasi, kelahiran anak. Dan ketiga apa? Pendidikan anak. Pendidikan anak. Jadi lihat ya, kebahagiaan suami istri, prokreasi kelahiran anak. Anak ini harus dididik, harus dibina, harus disekolahkan sesuai dengan apa yang kalian yakini, yakni dalam gereja Katolik. Maka ingat itu ya, 3 itu. Jadi nanti kalau kalian misalnya contoh, wah Tuhan belum menganugerahkan anak, jangan kalian katakan ini bukan perkawinan. Sah perkawinan, karena tujuan perkawinan kita adalah kebahagiaan suami istri baru yang lain. Bisa Irwan ya? Supaya nanti jangan kalian gontok-gontokan di rumah tentang itu ya, supaya sekarang tahu bahwa itulah tujuannya. Baik, 5 menit lagi ya. Saya mau tanya kalian berdua dulu. Kira-kira kalian pacaran berapa lama? Jangan diskusi. Kalau kita pertama kenalan sampai hari ini hampir 3 tahun Uskup. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Begitukah Yovita? Ya Monsinyur. Iya. Nggak usah lagi disambung, iya saja. Baik, selama 3 tahun ini, 3 tahun ya, pernahkah kalian bertengkar? Pernahkah kalian diam, saling diam? Kalau boleh jujur Uskup, ya namanya juga dalam menjalin hubungan tidak ada yang baik-baik saja Uskup. Nggak, pertanyaan saya dijawab. Pernah Uskup. Pernah ya? Yovita pernah? Pernah Monsinyur. Biasanya apa yang membuat kalian bertengkar? Atau saling diam? Coba terangkan supaya tahu orang tua kita di sini. Kira-kira apa yang membuat kalian? Jangan dikarang-karang ya. Kira-kira apa Irwan? Biasanya laki-laki lebih berani dia. Biasanya yang menjadi salah satu pemicu kita ada kesalahpahaman itu adalah komunikasi Pak Uskup.
Komunikasi. Komunikasi, koordinasi, ini bahasa penting ini. Ini bahasa pemerintahan ini. Berkoordinasi ya. Mungkin ada dari apa? Biasanya apa penyebabnya kan bisa. Selama 3 tahun kan lama itu. Betul, Monsinyur. Kadang tidak ditelepon, bisa. Oh gitu. Dengar Irwan ya. Sudah dengar ya. Biasanya kalau sudah diam dan saling apa, siapa yang duluan membangun komunikasi? Pastinya Abang Iwan, Monsinyur. Begitu ya. Iya, Uskup. Terima kasih bahwa Iwan bisa mendahului komunikasi supaya jangan seperti yang kita harapkan ya. Baik. Tahukah kita biasanya pernikahan 1 sampai 5 tahun itu masih indah, masih bagus. Saya kenal beberapa yang saya kenal itu 1 bulan pertama pernikahan itu mereka posting terus. Jalan kemanakah, makan di manakah, mereka posting terus. Tapi 2 bulan sesudah itu tidak pernah lagi posting. Karena mungkin sudah capek mereka seperti itu. Dalam satu penelitian Bapak Ibu, lembaga penelitian perkawinan, katanya kalau usia perkawinan 0 sampai 5 di sana masih indah. Masih ada kasih sayang, masih kuat perhatiannya dan juga cintanya masih berkobar-kobar. Tapi ingat katanya, usia perkawinan 6 sampai 15 di situ rawan katanya. Mengapa? Di sana ada mulai sudah kecemburuan. Ya. Di sana sudah mulai ada keraguan. Di sana sudah mulai saling memperhatikan satu dengan lain akan kekurangan dan yang lain-lain. Maka saya berharap kepada kalian berdua, pasti perjalanan pernikahan akan panjang. Bagaimana supaya panjang dan setia? Bagaimana kita supaya memelihara perkawinan ini panjang dan setia? Adalah katanya, supaya perkawinan tidak sampai kepada perceraian. Dikatakan setiap pasangan harus berani berkorban. Dan kedua, ada pengampunan. Jadi Yovita, jangan kau harap si Yurani sempurna hidupnya. Tidak ada yang sempurna. Juga Irwan supaya tahu si Yovita ini tidak sempurna. Ya, maka kalau tidak sempurna pasti ada kekurangan-kekurangan. Maka harus ada pengampunan. Kalau kalian di dalam hati kalian ada pengampunan, maka tidak akan ada perceraian. Karena apa? Ada pengampunan itu. Maka peliharalah, berani berkorban, dan juga ada pengampunan dalam diri kalian. Bisa ya? Saya berharap begitu. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Amin. Iwan berkat selamat Lase dan Jovita putri Kartika Hulu. Allah bersabda, sebab itu laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan suami bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu, sebelum perayaan peneguhan pernikahan ini dilaksanakan, kami mempersilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kepada orang tua untuk berterima kasih dan mohon doa restu bagi perjalanan hidup keluarga yang hendak kalian awali ini. Kami persilahkan.
dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kami mengundang kedua saksi untuk mengambil tempat di depan. Saksi dari putri, saksi dari putra, kami persilakan.
Saudara Irwan Berkat Selamat Lase dan Jovita Putri Kartika Hulu yang terkasih, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Iwan Berkat Selamat Lase dan Jovita Putri Kartika Hulu, sungguhkah kalian dengan bebas dan hati ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berhadapan dan berjabatan tangan untuk menyatakan janji kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Di hadapan uskup, para imam dan para saksi, saya, Iwan Berkat Selamat Lase, memilih engkau, Jovita Putri Kartika Hulu menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Di hadapan uskup, para imam dan para saksi, saya Jovita Putri Kartika Hulu memilih engkau, Iwan Berkat Selamat Lase, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati kalian. Siapa dulu? Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain. Berkatilah juga kitab suci, salib dan rosario ini, agar dapat digunakan oleh keluarga ini sebagai sumber pengharapan, sarana keselamatan, dan tanda kehadiran-Mu dan hidup mereka. Tuhan yang maha baik,
Engkau sumber segala rahmat dan berkat. Berkatilah semuanya ini ya Allah. Semoga menjadi tanda sarana rahmat berkat-Mu bagi perjalanan hidup keluarga mereka. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Iwan berkat selamat lase, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Jovita Putri Kartika Hulu, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku yang tak pernah putus kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jovita Putri Kartika Hulu, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Iwan berkat selamat lase, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku yang tak pernah putus kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadap ke sini saya. Hadap ke sini. Silahkan diserahkan kepada putri dan anaknya. Anakku, alat rohani ini gunakan sebaik-baiknya. Rajinlah membaca Alkitab, rajinlah berdoa kepada Bunda Maria, rajin melaksanakan ibadah. Baik, silahkan diserahkan. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Kita diundang berdiri. Semoga Iwan berkat selamat lase dan Jovita Putri Kartika Hulu, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita berdoa. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita berdoa.
Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita berdoa. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita berdoa. Semoga sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita serta seluruh umat. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksananya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan dengan tali kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluarga-keluarga semakin berkembang. Secara mengagumkan Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu dan membimbing gereja dengan rahmat-Mu, sehingga anak dilahirkan untuk memajukan dunia, dilahirkan kembali untuk mengembangkan gereja. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami lakukan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan. Hosana bagi Allah, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Allah. Hosana. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada
para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang sepadan, yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kekuatan dosa asal, tidak pula oleh hukum air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Jupiter Kartika Hulu, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia meneladani perempuan-perempuan kudus, puji-pujian mereka dinyanyikan dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal di dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebijaksanaan dan boleh hidup dan melihat cucu dan cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, bagi Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas
kepada saya, tetapi bersabdalah saja. Maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Kami informasikan tanpa mengurangi rasa hormat dan persaudaraan kita, yang boleh menerima komuni ke depan adalah hanya yang Katolik. Terima kasih.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada perayaan perkawinan ini. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan ini senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada Iwan dan Jovita, sebentar lagi kalian akan berdoa bersama Bunda Maria. Berdoa dengan Bunda Maria. Saya berharap, saya memohon kalian berdua hendaknya sering mengundang Maria supaya kalian berdoa bersama, memohon apa yang kalian rindukan dalam hidup kalian. Sekarang kedua mempelai, kami persilakan mohon pertolongan doa dari Bunda Maria. Sementara kedua mempelai berdoa kepada Bunda Maria, boleh diiringi dengan lagu atau kur. Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami juga memohon doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Kami mengundang saksi untuk maju ke depan untuk menandatangani berkas. Sambil kita bernyanyi penandatanganan berkas. berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Sekarang pengumuman, kami persilahkan.
Yang pertama, kita sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh petugas liturgi kita dalam perayaan pemberkatan nikah ini, mulai dari organis, main tagading, kemudian para petugas liturgi kita yang telah berkenan membantu proses pemberkatan nikah ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, atas nama keluarga dari pihak perempuan, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan meneguhkan pernikahan kedua anak kami, putri kami, putra kami, saudara atau saudari kami pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan meriah, dan kiranya doa-doa yang dilantunkan dalam perayaan pemberkatan nikah ini menjadi rahmat bagi kedua anak kami yang telah membentuk keluarga baru lewat peneguhan nikah. Begitu juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh para pastor kami yang telah berkenan hadir dan mengikuti memimpin perayaan pemberkatan nikah kedua anak kami ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para undangan kami yang tak henti-hentinya mendukung kami keluarga mulai dari proses persiapan hingga pada pemberkatan ini, berkenan hadir mengikuti dan membantu proses pemberkatan ini dengan baik. Maka dari kami pihak keluarga tidak ada balasan dari kami hanya mampu menyampaikan doa semoga kehadiran Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu senantiasa dibalas oleh Tuhan dalam karya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kami keluarga mengharapkan sekaligus memohon kehadiran Bapak Ibu dan para pastor kami dan juga Bapak Uskup kiranya berkenan setelah perayaan Ekaristi ini kita akan menuju Aula Catholic Center untuk melanjutkan acara adat. Kiranya semuanya Bapak Ibu bisa berkenan hadir dan mengikuti acara selanjutnya. Maka ini kira-kira yang boleh kami sampaikan dari pihak keluarga perempuan. Kurang lebihnya jika ada kekurangan kami memohon maaf. Terima kasih dan selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarga laki-laki. Maka karena sudah sepakat, itulah yang kami sampaikan untuk kita seluruhnya. Maka demikian pengumuman atas perhatian diucapkan terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Selamat untuk pengantin le. Baik dari saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat dan propisiat kepada Iwan dan Jovita. Hari ini kalian sudah mendapat restu dari gereja. Maka sekali lagi, selamat untuk kalian dan yakin Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kalian. Kalau kalian tetap membuka diri untuk tuntunan dari Tuhan. Harus yakin bahwa dalam hidup berkeluarga tidak semua mulus, tidak semua rata. Tapi yakin Tuhan menyertai kalian berdua, karena Jovita adalah tulang rusuk dari Iwan yang hilang. Maka tetaplah menjadi Iwan yang baik, Jovita yang baik, supaya kalian melahirkan anak-anak yang baik. Selamat juga kepada Pak Hulu, Ibu Sihaan, propisiat bahwa kalian sudah menghantar putri kalian
sampai ke pelaminan. Doa kalian masih diharapkan oleh kedua pengantin ini. Maka jangan sedih, tidak usah menangis. Semua ini adalah berkat rahmat Tuhan. Yang jelas kalian sudah mendidik putri kalian dengan baik. Maka harapan dari kalian untuk ibu ini, maka kalian harus baik-baik. Tiru mereka hidup berkeluarga, pasangan yang ideal. Tidak pernah ribut. Tapi pernah ribut tapi langsung saling mengampuni, saling menyayangi. Ya kan? Kan ibu, kan itu Pak Hulu ya. Nah, Yovita sudah melihat mereka contoh kan? Contohlah Ibu Sihaan ini, bekerja keras. Itu. Jadi kamu juga harus bekerja keras untuk keluargamu dengan si Iwan. Ya. Selamat ya Pak Hulu ya. Semoga cepat dapat momongan mereka berdua dan cucu makin bertambah. Amin. Kepada keluarga Iwan, ada banyak rombongan ya. Sekali lagi saya juga menyampaikan selamat, propisiat, bahwa kalian sudah bisa menghantar Iwan sampai kepada pelaminan. Itu tentu karena kerja keras keluarga dan juga keluarga besar. Jadi sekali lagi selamat untuk kalian dan semoga berkat doa kalian semua, tuntunan kalian semua, berkat bisa menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi contoh di tengah masyarakat. Nasihat saya kepada kedua keluarga besar ini, jangan terlalu intervensi kepada keluarga baru ini. Biarkan mereka mengembangkan cintanya, mengembangkan kasihnya, supaya mereka bisa merasakan apa yang mau mereka rasakan. Ya Pak Hulu ya, Pak Ibu Sian, dan juga keluarga dari laki-laki ya, kita sepakat, mari kita dukung, kita beri kesempatan kepada mereka untuk membangun keluarga yang baik, harmonis di tengah-tengah keluarga. Amin. Bayangkanlah berapa pastor yang berdoa ini, luar biasa. Yovita, Iwan, kalau kalian tidak sungguh-sungguh lagi, ini pengantin kedua yang saya berkati, Ibu Sihan. Satu dan ini baru yang kedua. Luar biasa, Tuhan memberkati kalian. Jadi ada pastor dari Nias, paling jauh. Jadi datang dia mendukung Yovita. Iwan ya, berdiri dulu pastor. Ini dari pastor Nias. Sengaja dia datang untuk menghadiri pesta ini. Karena dia rasa ada umatnya dari Nias. Ini dia. Yang lain-lain sudah terkenal ini. Ya, yang lain-lain juga sudah terkenal. Tapi berkat dan doanya pasti melimpah untuk kalian berdua. Amin. Saya kira itu. Pastoral Boy ada apa? Ada upasa? Tidak ada. Baik. Saya kira itu saja. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Dan terima kasih kepada semua petugas liturgi ya. Luar biasa, semua peran ini menjadi anggun dan luar biasa. Juga dari SMA Fransiskus Tolong tadi menyanyikan lagu yang luar biasa. Terima kasih dan selamat untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan peneguhan pernikahan Iwan Berkat Selamat Lase dan Jovita Putri Kartika Hulu sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Selamat dan bahagia, selamat dan bahagia bagi kau berdua. Selamat dan bahagia, selamat dan bahagia, selamat dan bahagia bagi kau berdua. Giliran berfoto masih keluarga. Setelah selesai itu nanti bersiap-siap pihak keluarga dari laki-laki. Di hadapan kasih Tuhan, kita berdiri penuh syukur. Dua hati yang berbeda kini dipersatukan dalam satu tujuan.